Itu lebih baik. Siap. Sekalian mau. Saya kalau saya itu Oke. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Niki dilajengaken mawon nggih, langsung mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, melanjutkan tadi yang sudah kita sampaikan. Ternyata sebagai seorang dai atau sebagai seorang mubalik itu perlu memiliki beberapa aspek, yang mana ternyata aspek-aspek ini ditekankan secara serius oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya yang perlu kita perhatikan di dalam proses menjadi seorang penyeru dakwah, dan tentunya kita bukan orang sempurna, kita orang yang hanya diamanahi untuk memberikan penyampaian, maka kita butuh beberapa hal. Salah satunya yang ditekankan dengan sangat serius oleh para ulama itu adalah keikhlasan. Ya, dan saya yakin hadirin asatidzah sekalian sudah sangat mafhum dengan kata ikhlas. Tapi kami hanya ingin mengulang sedikit saja tentang masalah ini. Allah berfirman, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, maka di situ tidak ada perintah yang Allah sampaikan di dalam beribadah kepada Allah kecuali memang dilandaskan tentang mukhlishina lahuddin. Pokoknya dalam arti beragama itu pasti membutuhkan namanya keikhlasan. Dan ternyata hadirin sekalian, ada satu rahasia menarik di dalam kata ikhlas. Imam Ibnu Taimiyah itu pernah memberikan satu pengertian yang sangat luar biasa tentang masalah ikhlas. Ketika kulolan panjenengan sami sering memberikan satu kekhawatiran, kira-kira aku engko istiqomah napa mboten, kira-kira saya nanti dakwahnya istiqomah atau tidak, kira-kira saya nanti belajarnya istiqomah atau tidak. Ternyata salah satu jawaban dari seluruh keistiqomahan itu adalah ikhlas atau tidak. Kata beliau, maka nalillahi yabqa wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadu. Coba kita resapi ya, apa nasihat daripada beliau. Beliau mengatakan, makana lillahi, segala apapun yang didasari itu karena Allah, entah itu dalam perkara amal soleh secara kesolihan kita atau dalam perkara muslih. Ya, salah satu di antara kemuslihan itu adalah dakwah. Ya, maka kalau kita mengamalkan sesuatu atau dalam hal ini adalah dakwah itu sudah karena Allah, maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah, seluruh apapun yang landasannya itu Allah, ya beko, maka amalan itu akan baki, akan kekal, akan langgeng, dan akan berumur panjang. Ya, jadi panjangnya keistiqomahan kita di dalam melakukan amal saleh, apapun bentuknya, hadirin sekalian, jenengan sholat tahajud, jenengan puasa sunnah, jenengan birrul walidain, jenengan melakukan aktivitas amal soleh apapun itu, kalau sudah kita landasannya ikhlas karena Allah,
salah satu tanda yang paling mencolok adalah kita tidak akan pernah merasakan kebosanan di dalam melakukan hal itu. Jadi kalau kita bicara dakwah itu adalah saya adalah dakwah. Jadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita belajar tentang masalah mubalik ataupun dai. Sebaliknya, yang perlu kita perhatikan, wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Ketika sesuatu itu tidak landasannya karena Allah atau karena dunia, pengen dipuji, pengen mendapatkan keuntungan dalam urusan dunia, ya ma la yakunu lahu apa? Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum. Apapun yang tidak ada landasannya karena Allah, maka amalan itu tidak bermanfaat. Yang kedua, layadumu, tidak dawam. Dawam itu apa? Berkelanjutan, mandek. Ya. Maka nek dakwah niku alasannya cuman pengen tenar, cuman pengen mendapatkan validasi, pengen mendapatkan follower, pengen mendapatkan dunia, niku nek buatan angsal mesti mandek. Kalau tidak mendapatkan apa yang dia cari, itu pasti berhenti. Ya. Sebagai contoh konkret nggih, kita bicara kaum muslimin secara umum. Ramadan sebentar lagi akan tiba. Muhammadiyah tanggal 18 nggih. 18 Februari nggih. Ya. 18 Februari kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan, dan di bulan Ramadan itu seringkali menjadi ajang fastabiqul khairat. Tapi seringnya kalau kita perhatikan, kalau kita mau mencermati orang-orang yang melakukan aktivitas di bulan Ramadan, itu modelnya paling tidak ada dua. Ada yang dia itu, yang kedua semangatnya itu obor belara. Napa nih istilah obor belara nih? Menggebu-gebunya hanya di awal. Ya, menggebu-gebunya hanya di awal. Maka kalau kita bicara masalah Ramadan, kenapa banyak kaum muslimin ketika sudah mencapai pertengahan Ramadan itu sudah mulai luntur, sudah mulai buatan semangat? Itu salah satu faktornya karena memang dia ibadah itu masih tergantung siapa yang ada di situ. Ya, atau dalam kata lain dia belum mendapatkan satu titik keikhlasan kepada Allah. Maka orang yang ikhlas itu pasti dawam. Rumusnya begitu. Orang yang ikhlas pasti dawam. Dawam itu akan menghasilkan keistiqomahan. Itu rumus alurnya seperti itu. Ya. Maka kalau kita menjadi seorang dai ataupun mubalik, kita harus mendahulukan kata ikhlas daripada yang lainnya. Ya, mohon maaf. Dakwah, dai itu seringkali fitnahnya banyak. Ya, fitnah, mohon maaf, mukafaah, fitnah amplop, fitnah pujian, dan yang lain sebagainya. Ya, maka kalau panjenengan, ya misal suatu saat nih, ya kalau saya dapat nasihat dari guru-guru saya ini, ngeten, ya ini termasuk berusaha saya amalkan. Kalaupun ada yang memberi amplop, itu yang buka bukan saya. Kalaupun yang buka saya nggak akan mau meniteni, iki kok masjid ngendi. Karena yang banyak terjadi oknum di masjid sana dapatnya misal nih 300, masjid sana pindah 100. Kadang niku beda cara menyampaikan ten masjid sing 300 kali sing 100. Itu fakta, Pak. Ya. Maka kalau suatu saat panjenengan dan kita ini berada di titik itu, jangan sampai kita terpengaruhi dengan sesuatu yang itu bukan kemuliaan di dalam Islam. Value-nya dakwah itu bukan itu. Value-nya dakwah itu taat. Kita menyampaikan itu karena taat. Maka kalau kita bicara masalah keikhlasan, keikhlasan itu apa ya? Merupakan satu hal yang sangat penting dalam amal soleh. Karena kalau nggak ada ikhlas, ibadah kita nggak akan sah, atau tidak akan sia-sia, atau akan sia-sia. Ya. Maka kalau kita melihat satu ayat di dalam satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Asr, di situ Allah mengawali suratnya dengan sumpah, wal asr. Maka di dalam ulumul Quran itu disebutkan ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, memulai ayatnya dengan sumpah,
maka sesuatu yang akan dibicarakan oleh Allah di dalam ayat itu pasti perkara yang sangat penting. Apa yang dibicarakan Allah? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap manusia berada di dalam ada hubungan erat antara kata al-khusr di sini dengan kita yang mungkin dakwah masih menginginkan sesuatu selain Allah. Kalau penjelasan para ulama kata al-khusr itu apa? Penjelasan yang singkatnya seperti ini. Kata al-khusr itu adalah ta'ibun fid dunya wa adamu faidatil akhirah. Yang disebut al-khusr atau kerugian itu adalah orang itu capek menjalani hidup di dunia, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Itu capek, itu rugi itu. Dia capek di dunia, tapi di akhirat buatan angsal nopo-nopo. Sebagai contoh, Pak, seorang muslim itu harus melihat sesuatu kepemilikannya itu bukan dari sudut pandang aku punya ini, aku punya itu. Tapi ini semua ini memiliki tanggung jawab dan apa itu namanya, akan dipertanyakan gitu loh sama Allah. Ada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang kaya raya. Beliau pernah, namanya orang kaya nggih, namanya orang kaya itu ya kemana-mana membawanya itu sesuatu yang mahal-mahal ya, enak-enak. Lah waktu itu Abdurrahman bin Auf membawa satu kantong kurma paling mahal. Nek zaman sakniki mungkin nek kula ngisi ibu-ibu niku api-apian tumbler. Ngertos tumbler. Botol niku lho. Ya, kalau itu kadang batin, tumbler iso sak yuta, iso sak yuta setengah niku bedone karo sing merek Lion Air ya apa ngoten? Kok Lion Air, Lion Star. Saya 30.000 niku lho, kan padha-padha tinggi ada air putih kan ngoten to. Ya. Niku kula pernah lho ngisi pengajian niku kula buka Google, tak foto cekrek regane pinten? 500.000, 700.000, hampir 1 juta niku enten. Ya. Lah, Abdurrahman bin Auf niku membawa satu kantong kurma. Lah, di situ ada para sahabat. Salah satunya paman Nabi Hamzah. Kemudian dibagilah itu kurma. Para sahabat Nabi yang tidak terbiasa makan kurma enak, senangnya minta ampun. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika itu ikut makan kurma yang beliau bawa sendiri. Tiba-tiba ketika memakan, Abdurrahman bin Auf meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Kenapa? Ketika ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau menangis wahai Abdurrahman? Kata beliau, saya menangis karena 2 hal. Pertama, saya teringat Rasulullah terakhir makan kurma enak seperti ini itu 2 tahun yang lalu, tepatnya sebelum perjanjian Hudaybiyah terjadi. Jadi Rasulullah itu kurma yang beliau sendiri makan setiap hari, ini kurma biasa. Bisa sakit membuat aslinya Nabi Muhammad mendapatkan kurma yang enak. Sangat bisa, tapi Rasulullah memilih untuk tidak memakan itu. Terakhir kali 2 tahun yang lalu, kata Abdurrahman bin Auf. Jadi menangisnya beliau itu karena melihat Rasulullah itu guru saya, kemudian seorang Rasul, seorang yang lebih mulia, tapi kenapa kekayaannya malah diberikan kepada saya, bukan kepada Nabi. Nangis teringat gurunya. Kita pernah nggak Pak makan tengkleng, makan sate kelingan ustate ngoten? Pernah nggak? Nggak pernah Pak kita Pak. Kita makan sama keluarga, tiba-tiba kita makan, nangis, ditangani putrane, ngopo toh Pak kok nangis mangan enak, jarang-jarang malah nangis. Oh kelingan ustaz, tahu mangan sate ora ya, misal. Nggak pernah Pak kita Pak, Mas. Yang kita pikirkan hari ini tuh ya kelas kita tuh kelas piye carane keluargane awake dhewe seneng. Apa gitu? Alasan kedua, kenapa beliau menangis? Karena saya teringat sabdanya Nabi bahwasanya Rasulullah itu pernah mengatakan umatnya Muhammad atau umat Muslim Islam itu adalah umat yang ditangguhkan kenikmatannya di akhirat, sedangkan kaum kafirin itu adalah umat yang disegerakan nikmatnya. Maka demi Allah Pak, kita jangan pernah iri dengan kenikmatannya orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir. Karena nasnya pun begitu hadisnya. Ditahan nikmat kita. Tidak semuanya diumbar di dunia, tapi yang paling penting kita nanti mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi di akhirat. Itu kata Nabi tuh. Ketika Nabi Muhammad menasihati Umar bin Khattab ketika menangis melihat pipinya Nabi berbekas tikar. Rasulullah mengatakan itu karena Umar bin Khattab menangis. Kenapa engkau ini seorang Nabi? Kenapa tidurnya hanya beralaskan tikar?
Rasul menjelaskan itu. Kita ini umat yang ditangguhkan, bukan umat yang disegerakan kenikmatannya oleh Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kisah lain. Ada seorang tabi'in senior yang bernama Abdullah bin Mubarak. Beliau ini mendapat satu julukan apa? Intinya tabi'in yang mendapatkan menjadi ulamanya tabi'in gitu. Ya, kibarut tabi'in ya, kibarut tabi'in. Ulamanya orang-orang tabi'in. Beliau itu Abdullah bin Mubarak memiliki satu hobi. Hobinya beliau itu adalah safar, jalan-jalan untuk menemui sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Yaitu dilakukan bertahun-tahun sampai beliau itu pulang ke negaranya, ditanya oleh teman-teman tabi'innya. Ya. Wahai Abdullah, kira-kira amalan apa yang paling dicintai oleh para sahabat? Kemudian bagaimana cara bacanya Quran sahabat? Pokoknya para tabi itu tanya tentang masalah sahabat. Karena menurut para tabi, dan kita harus pahami juga bahwasanya umat yang paling mengerti syariat setelah Nabi ya para sahabat. Sampai ada satu pertanyaan, wahai Abdullah bin Mubarak, kira-kira ada tidak ayat di dalam Al-Quran yang ketika ayat itu dibaca atau didengar oleh para sahabat, sahabat itu rata-rata menangis. Kemudian Abdullah bin Mubarak membaca 2 ayat di dalam surah, lupa saya. Di dalam surah Hud ayat ke-15 16. Ya, surah Hud ayat ke-15 16. Ya. Hud 15 16. Ya, niki kula ngeling-ngeling niki. 15 16. Dibuka Ustaz ya. Kok lali saya. Ya, di dalam Hud 15 16. Hud surah pinten 15 16. Oke. Nih. Ini nanti saya bacakan, kira-kira jenengan nangis napa mboten nggih? Nek jenengan nangis berarti imane padha sahabat. Nek jenengan mboten nangis berarti tesih padha wae kalau kula. Ya. Allah berfirman ayat 15. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah berfirman, barang siapa yang dia diberikan hidup di dunia, tapi dia hidup di dunia hanya mencari dunia wa zinataha dan perhiasannya. Seluruh aktivitasnya dia niatkan untuk dunia, dakwahnya untuk dunia, infaknya untuk dunia, amal solehnya untuk dunia. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, apa janjinya Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah akan sempurnakan apa yang menjadi keinginannya. Pengen sugih, kayak sugih. Padahal dia lupa sama Allah. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan pernah dirugikan sedikit pun dalam urusan dunia. Jadi orang yang melupakan Allah, dia justru akan diberikan penuh kenikmatan-kenikmatan dunianya. 16. Ulaika yujzaunal ulaikal ladzi nalaisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Kata Allah, orang-orang yang di dunia dia mencari dunia, melupakan Allah, bahkan ibadahnya diniatkan untuk dunia supaya dia mendapatkan dunia, Allah berikan semuanya, tapi di akhirat tidak ada balasan kepada mereka kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Seluruh amal soleh yang diniatkan untuk dunia wa batilum, batal, dan akan terhapus seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita cocok nih ngisi pengajian. Jadi nek pengen jamaah-jamaah rada-rada apa? Memikirkan dunianya, sing terlalu mikir ke dunia terus sampaikan iki. Ya. Kira-kira kita bisa nggak untuk mengambil ibrah daripada ayat ini? Ada yang nangis mboten niki wong? Mboten nggih? Jadi tesih sami nggih kalih kula nggih. Nah, hadirin asatidzah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang ingin kami sampaikan sebelum ditutup, kalau kita nanti diposisikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang dai, menjadi seorang duat, menjadi seorang mubalik, jangan pernah mudah meremehkan orang lain, dan jangan pernah merasa yang paling benar. Karena hari ini banyak di antara kaum muslimin mulai serang-serangan, membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Padahal kalau saya boleh nyambung sedikit,
ada seorang ulama yang bernama ada sebuah kitab berjudul Al-I'tisam karangan Imam Asy-Syatibi. Kitab itu berbicara tentang masalah kaidah-kaidah syariat. Salah satunya beliau menjelaskan tentang kaidah bid'ah. Ya, saya ingin singgung sedikit ya tentang masalah ini supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Beda sidik mboten napa-napa, yang penting tidak dalam perkara usul. Beliau mengatakan al bid'atu haqiqiyah bi annahu lam yadullu 'alaiha dalilun syar'iyyun. Yang disebut dengan bid'ah yang tidak yang memang kita harus jauhi itu adalah bid'ah amalan yang tidak ada dasaran dalil. Pertanyaannya, dalil itu apa? Di dalam kitab itu disebutkan dalil ada 4. Al-Qur'an, sunnah, ijma, sama istidlal. Kalau di kita yang sering mendengar kata kias. Tapi dalam pengertian beliau itu disebut dengan istidlal. Apa itu istidlal? Dalil tersirat. Dalil tersirat. Contoh, ada rumah tangga yang hancur hanya karena suami dan istrinya beda cara sujud. Yang satu pakai dengkul, yang satu pakai tangan. Pertemanan hancur hanya karena doa sebelum makan. Jenengan doa sebelum makan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Atau enggak doa? Kita minum bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Kalau secara nas di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu disebutkan dalil yang tentang masalah adab makan adalah samillah wa kul biyaminik. Sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kanan. Masalah tangan kanan mafhum, semuanya tahu apa mana tangan kanan, mana tangan kiri. Tapi yang menjadi perselisihan kata samillah, sebutlah nama Allah. Maka di dalam penjelasan mayoritas ulama, kata samillah itu hanya terhenti di kata bismillah. Selesai. Tapi apakah orang yang ditambahi ar-Rahmanir-Rahim menjadi bid'ah? Apakah orang yang baca bismillahirrahmanirrahim menjadi bid'ah? Tentu tidak. Kenapa? Karena di situ ada istidlal. Istidlal itu apa? Dalil yang tersirat. Apa dalil tersirat? Allah sampaikan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Di sisinya Allah ini ku enten asmaul husna, perintahnya Allah apa kepada kita untuk asmaul husna? Fada'uhu biha. Berdoalah dengan asmaul husna. Ar-Rahmanir-Rahim termasuk enggak di dalam asmaul husna? Termasuk. Maka kalau ada orang membaca bismillahirrahmanirrahim itu bukan bid'ah. Tapi itu memadukan antara hadis dan istidlal. Itu loh. Pertemanan tuh ada pernah hancur Pak, hanya karena bismillahirrahmanirrahim ditabrak tangannya. Ya. Itu masalah istidlal ya. Sing istidlal niku mungkin perbedaan banyak, tapi tentang masalah sing padha-padha sunah padu niku kathah, termasuk sujud niku wau. Yang suaminya pakai dengkul mengambil pendapatnya Wa'il bin Hujur dari riwayat hadis Wa'il bin Hujur mengatakan kalau kamu sujud jangan seperti ibil, seperti unta. Yang istrinya mengambil pendapat tangan dulu, mengambil pendapatnya Abu Hurairah. Apa kata beliau? Kalau sujud jangan seperti ba'ir. Ba'ir itu apa? Unta sing enten beban di punuknya. Kurang lebih begitulah. Nah ternyata dua diksi itu sama-sama pernah dilakukan Nabi. Tapi istrinya itu ketika sholat tahajud selesai naplek bapaknya, Pak sujudmu ora sunnah. Bapaknya gak terima balik badan, kowe sing ra maca bukune. Padu Pak, telung wengi 3 hari 3 malam. Terjadi Pak itu Pak. Ya, padahal loro-loro niki ra maca kitab yakin. Kalaupun baca kitab itu nomor hadisnya di Sunan Abu Dawud itu hanya batasannya sekitar 3 atau 4 hadis. Enggak jauh jaraknya gitu loh. Nah, kenapa ini bisa perbedaan? Karena Wa'il bin Hujur itu masuk Islam jauh daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah ketika Rasulullah sudah usianya sepuh 3 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Tapi terus bukan berarti sing sepuh kudu ngangge tangan, sing enem kudu nganggo dengkul. Dua-duanya tetap boleh dilakukan. Sing bid'ah niku nek langsung bathuk. Nah, ngoten nggih. Ya. Nek sujud langsung bathuk niku jelas-jelas mboten enten tuntunan. Nah, maka hadirin sekalian, inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita sudah memilih untuk menjadi seorang dai, menjadi seorang penyeru dakwah, penyeru syariat, mari kita jangan mudah menyepelekan orang lain dan jangan mudah untuk merasa cukup ataupun kita
Semua kalau bisa kita lakukan dengan ikhlas, dengan sabar, maka insya Allah apapun yang menjadi lelah kita di dalam dakwah, lelah kita di dalam menuntut ilmu akan berbuah kebaikan dan amal, berbuah kebaikan, keberkahan, dan keberkahan itu bisa sampai kepada keberkahan untuk keluarga-keluarga kita. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf menawi wonten kathah kalepatan, ada salah kata, salah ucap, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.